Halo teman-teman, kami dari kelompok kata. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu kata dasar, kata turunan, makna kata, penulisan karya ilmiah, dan penggunaan kata dalam karya ilmiah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan materi dari kata dasar. Apakah teman-teman tahu apa itu kata dasar? Jadi, kata dasar adalah kata yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Adapun ciri-ciri kata dasar. 1. Kata dasar merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai arti. 2. Kata dasar dapat dibagi menjadi kelompok dalam bentuk asal atau tunggal serta bentuk dasar atau kompleks. 3. Kata dasar merupakan pembentukan kata beribuhan atau kata turunan. 4. Kata dasar yang mendapat tambahan atau imbuhan mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. 5. Gabungan kata dasar dapat membentuk kalimat tanpa membutuhkan adanya imbuhan. Adapun bentuk kata dasar. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata imbuhan. Perubahan kata imbuhan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal, prefiks atau awalan, tengah, infiks atau sisipan, maupun akhir, sufiks atau akhiran kata. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami pengulangan baik seluruh maupun sebagian. Sedangkan kata majmuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk satu arti baru. Artiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Afiks ada 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Adapun contoh kata dasar. 1. Jual, 2. Mati, 3. Tidur, 4. Jatuh, 5. Makan, 6. Sampai, 7. Buka, dan 8. Beli. Adapun contoh kata dasar dalam kalimat. Ayam itu mati karena sakit, aliran musik dari grup band itu penuh warna, situs jual beli barang online sekarang kian diminati, dan masih banyak lagi dan contoh kata dasar dalam kalimat. Halo teman-teman, di sini saya membawakan materi mengenai kata turunan. Kalian tahu gak siapa itu kata turunan? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata turunan atau kata beribuhan adalah kata yang terbentuk sebagai hasil dari proses aplikasi, reduplikasi, atau penggabungan. Prinsip dari kata turunan ada 2, yaitu imbuhan dan bentuk terikat. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip bisa dipelajari sebagai berikut, yaitu yang pertama itu afiks atau imbuhan. Dalam proses morfologi bahasa Indonesia dikenal beberapa macam afiks. Jenis-jenis afiks tersebut yang bisa digunakan dalam kata turunan. Sebelum membahas jenis-jenis afiks, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri dari afiks. Ciri afiks yang pertama yaitu afiks merupakan unsur langsung. Afiks merupakan unsur pembentukan kata-kata baru di samping unsur lainnya. Contohnya itu ditambah lari menjadi kata berlari. Ciri afiks yang kedua yaitu afiks merupakan bentuk terikat. Sebagai unsur langsung, pembentukan kata-kata baru, afiks merupakan imbuhan dan bukan bentuk bebas. Sebagai morfem, afiks termasuk morfem terikat. Ber, me, pe, dan ter adalah contoh bentuk terikat yang tidak mempunyai apa-apa sebelum mengikatkan diri pada bentuk lain. Ciri afiks yang ketiga yaitu afiks melekat pada berbagai bentuk. Afiks harus mampu melekat pada berbagai bentuk, tidak hanya pada satu bentuk tertentu. Ciri afiks yang keempat yaitu afiks tidak mempunyai makna leksis. Contoh itu apakah makna ber, apakah makna ter? Kita tidak dapat menjawab pertanyaan di atas jika dibandingkan dengan pertanyaan apakah makna kata ber,
pada berbaju, maka dapat dikatakan bahwa afiks ber dan ter tidak mempunyai makna leksis sebelum melekat pada unsur lain. Ciri yang kelima yaitu afiks mampu mendukung fungsi gramatik. Contoh, kata sifat atau kata dasar konflik afiks sama dengan bentuk kompleks atau kata-kata baru. Malas ke beribuhan an menjadi kemalasan. Berdasarkan aplikasi di atas, kompleks ke an mampu mengubah jenis kata sifat menjadi jenis kata baru yaitu kata benda. Ciri yang keenam yaitu afiks mampu mendukung fungsi sematik. Contoh, paku terinyak oleh Adi. Yang kedua, Adi terpandai di kelasnya. Ciri afiks yang ketujuh yaitu afiks kedudukannya tidak sama dengan preposisi. Dalam bentuk tertentu, beberapa afiks sering dikacaukan dengan preposisi yang kebetulan memiliki bentuk yang sama. Contohnya yaitu ke ditambah tua menjadi ketua. Di ditambah pukul menjadi kata dipukul. Baik, setelah mengetahui ciri-ciri dari afiks, menurut Romadi, jenis-jenis afiks sebagai berikut. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Prefiks adalah imbuhan yang melekat di depan bentuk dasar atau kata dasar. Contohnya yaitu me ditambah laju menjadi kata melaju, me ditambah makan menjadi kata memakan, di ditambah kutip menjadi kata dikutip, di ditambah suap menjadi kata disuap, ber ditambah renang menjadi kata berenang, ter ditambah jatuh menjadi terjatuh. Jenis afiks yang kedua yaitu infiks atau sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang melekat di tengah bentuk dasar atau kata dasar. Karena melekatnya menyisip di tengah kata dasar, maka disebut dengan imbuhan sisipan atau lazim disebut dengan sisipan. Contoh, unjuk ditambah L menjadi telunjuk, getar ditambah menjadi gemetar, geruh ditambah menjadi kata gemuruh, kerja ditambah in menjadi kinerja, bagian ditambah H menjadi bahagian, gigi ditambah R menjadi gerigi. Sufiks atau akhiran. Sufiks adalah imbuhan yang melekat di belakang bentuk kata dasar atau kata kerja. Sufiks disebut juga dengan imbuhan akhir atau lazim disebut dengan akhiran saja. Contoh, akhir ditambah i menjadi akhiri, pukul ditambah an menjadi pukulan, kembali ditambahkan menjadi kembalikan, semua ditambahnya menjadi semuanya. Jenis yang keempat yaitu konfliks atau awalan akhiran. Konfliks atau simulfiks adalah imbuhan dengan gabungan antara prefiks dan sufiks. Kedua macam afiks tersebut dapat melekat secara bersama-sama pada suatu bentuk dasar pada bagian depan dan belakangnya. Contoh, ke-an ditambah adil menjadi keadilan, ber-an ditambah datang menjadi berdatangan, se-nya ditambah baik menjadi sebaiknya. Bentuk terikat. Bentuk terikat dalam KBBI diartikan sebagai bentuk bahasa yang perlu digabung dengan unsur lainnya agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Contoh dari bentuk terikat yaitu antar kota, antibiotik, infrastruktur, pasca sarjana, swadaya. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital, dirangkai dengan tanda penghubung. Contoh, non-Indonesia, non-ASEAN, anti-PKI, pro-Barat. Bentuk maha yang ditulis oleh kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, marilah kita berdoa pada Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, mari kita memperbanyak syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih. Bentuk maha yang diikuti oleh kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali kata Esa
ditulis dirangkai. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita. Yang ketiga, gabungan kata. Gabungan kata atau kata menyebut di dalam KBBI berarti gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatika, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa. Selain itu, menurut Romadi DKK 2013-103, kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang menjadi satu dalam nilai lainnya dan erat sekali serta menunjuk atau menimbulkan satu pengertian baru. Contoh, panjang tangan artinya suka memburu, meja hijau artinya pengadilan, jago merah artinya adalah api, kumis kucing artinya adalah salah satu jenis tanaman. Perbedaan kata turunan dengan kata dasar. Perlu diketahui untuk membedakan kata turunan dengan kata dasar ada beberapa poin. Dikutip dari dosenbahasa.com, perbedaan antara kata turunan dan kata dasar bisa dipelajari seperti di bawah ini. Yang pertama, kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik berupa awalan prefiks, sisipan infiks, akhiran sufiks, serta awalan akhiran konfiks. Karena pemberian imbuhan tersebut, kata turunan mengalami pergeseran makna. Ciri-ciri kata turunan sudah kita bahas di atas. Yang kedua itu kata dasar. Kata dasar dalam KBBI diartikan sebagai kata-kata yang menjadi kata yang lebih besar. Dalam istilah linguistik, kata dasar adalah dasar dari pembentukan suatu kata yang lebih besar. Ciri-ciri kata dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan satuan paling kecil dan mempunyai makna sendiri. Yang kedua, kata dari pembentukan kata, baik itu kata yang memiliki imbuhan atau merupakan kata turunan. Ciri yang ketiga, jika mendapatkan imbuhan, kata dasar akan mengalami perubahan makna. Yang keempat, kumpulan dari kata dasar dapat menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa perlu diberi imbuhan. Di sini saya akan menjelaskan cara menulis kata turunan. Ada 11 cara dalam menulis kata turunan dikutip dari haloedukasi.com yang perlu diketahui. Yang pertama, kata turunan ditulis serangkai dengan bentuk kata dasar. Contoh, bernyanyi, menulis, gemetar, dilakukan. Yang kedua, kata turunan dihubungkan dengan tanda hubung jika terbentuk dasarnya bahasa asing. Contoh, di-upload, mendownload, mengupgrade. Yang ketiga, kata turunan dihubungkan dengan kata hubung jika bentuk dasarnya berawalan huruf kapital atau singkatan dengan huruf kapital. Contoh, pro barat di PHK. Yang keempat yaitu kata turunan ditulis terpisah jika bentuk dasarnya kata gabungan yang salah satu berimbuhan atau bisa berupa awalan atau akhiran. Contoh penulisan kata turunan yang benar seperti berikut. Yang pertama itu berdasarkan yang terbentuknya berimbuhan awalan prefiks. Contoh, terbakar menjadi terbakar, membantu menjadi membantu, berambut menjadi berambut. Yang kedua, berdasarkan yang terbentuknya berimbuhan sisipan. Infiks. Contoh, suling ditambah jadi seruling, tali ditambah menjadi temali, getar ditambah menjadi geletar. Yang ketiga, berdasarkan yang terbentuknya berimbuhan akhiran sufiks. Contoh, pukul ditambah an menjadi pukulan, sosial ditambah is menjadi sosialis, uang ditambahnya menjadi uangnya. Yang keempat, berdasarkan imbuhan awalan akhiran atau konfiks. Contoh, se-an hari menjadi seharian, se-nya mesti menjadi kata semestinya, ber-an muncul menjadi kata bermunculan. Jadi saya akan lanjut ke materi berikutnya yaitu makna kata. Kalian tahu tidak apa sih itu makna kata? Jadi, makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata.
Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Pada dasarnya, suatu kata saling berkaitan dengan bendanya. Adapun jenis makna kata, 1. Makna kata leksikal. Makna kata leksikal ialah makna lambang atau kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Contoh makna leksikal, 1. Api. Arti kata api yaitu panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala. Yang kedua, lentera, yang artinya lampu kecil berbentuk kaca seperti pada dekor dan sebagainya. Yang ketiga, belenggu, alat untuk mengikat kaki atau tangan. Keempat, beban, barang yang berat yang dibawa, dipikul atau dijunjung dan sebagainya. Yang kelima, luas, yang artinya lapang atau lebar. Yang kedua, ada makna gramatikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa, di mana makna katanya mengalami proses aplikasi, deduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pembuhan, pengulangan, pemajemukan, yang disesuaikan menurut tanda bahasa serta terikat dengan konteks atau tempat, waktu, dan lingkungan. Adapun contoh makna gramatikal, 1. Minuman, minum-minum, peminum. Adapun contoh kalimat makna gramatikal yaitu 1. Polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. 2. Pagi, siang, malam kerjanya hanya duduk dan minum-minum saja. Yang kedua, rumah dinas, rumah duka, merumahkan, perumahan. Dan adapun contoh kalimatnya, sejak terpilih menjadi bupati di kota lain, kini ia tinggal di rumah dinas. Setiap hari, rumah duka itu tidak pernah sepi pengunjung. Yang ketiga, makan-makan, makanan, makan siang. Adapun contoh kalimatnya, gaji pertamanya habis untuk makan-makan bersama teman sekantornya. Jangan membuang-buang makanan, banyak saudara kita yang kelaparan di luar sana. Adapun makna konotatif, suatu jenis makna yang mengandung nilai emosional di dalam stimulus respon. Makna yang murni atau asli telah ditambahkan sebuah perasaan emosi atau nilai tertentu sehingga menimbulkan kata-kata baru. Contoh makna konotatif, setiap pergi keluar kota, Siska tidak pernah lupa membawa buah tangan untuk teman kantornya. Penjelasannya, kata buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Contoh yang kedua, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Penjelasannya, kata gugur bermakna meninggal dunia. Adapun makna denotatif, makna dengan pengertian objektif dan apa adanya. Maksud dari apa adanya adalah tidak disertai dengan perasaan dan pemikiran tanpa menimbulkan nilai rasa tertentu. Secara sederhana, denotatif adalah makna yang bersifat umum. Contoh makna denotatif, contoh yang pertama, tangan kanan. Yang artinya tangan di sebelah kanan. Adapun contoh kalimatnya, tangan kanan Ari sakit karena dipukul adiknya. Contoh yang kedua, merah, warna dasar yang serupa dengan darah. Adapun contoh kalimatnya, Ari membeli sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Adapun makna asosiatif, makna yang memiliki laksem atau kata yang berkenan dengan adanya hubungan kata tersebut dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contoh makna asosiatif, antrian warga yang mendapat bantuan langsung tunai mengular hingga ke dalam kantor kecamatan. Penjelasannya, kata mengular dalam kalimat tersebut memiliki makna asosiatif yaitu barisan antrian warga yang panjang juga berbelok seperti tubuh ular. Contoh yang kedua, aku dan adikku bagai pinang dibelah dua, walaupun perbedaan umur kami cukup jauh. Penjelasannya, pinang dibelah dua dalam kalimat tersebut memiliki makna sangat mirip. Adapun contoh makna kata lainnya,
1. Keras kepala, yang artinya bandel. Contoh yang kedua, jago merah, yang artinya api kebakaran. Yang ketiga, bunga tidur, yang artinya mimpi. Yang keempat, tinggi hati, yang artinya sombong. Naik darah, yang artinya marah. Cara menentukan makna kata. Berikut cara menentukan makna kata atau kalimat pada teks non-sastra. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, tandailah kata atau istilah sulit dan carilah makna kata leksikan dalam KBBI. Yang ketiga, maknailah kata atau kalimat berkaitan dengan konteks dan isi teks. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Penulisan karya ilmiah. Definisi penulisan karya ilmiah yaitu karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, dan hasil karangan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Nah, karya ilmiah diperoleh oleh ilmuwan dari melalui pengamatan, peninjauan, wawancara, angket, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis, bahasa yang baik, objektif, dan mudah dipahami, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pengawasan, serta membahas tentang penyelidikan yang dilakukan peneliti secara logis dan empiris. Pemikiran alamiah memiliki dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan abstrak. Penalaran sangat berhubungan dengan tingkatan ini. Pemikiran yang bebas namun terhubung dengan ruang dan waktu. Yang kedua, tingkatan empiris, yaitu tingkatan yang berkaitan dengan pengamatan. Tujuan penulisan karya ilmiah, yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penulis dapat melatih, mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. Yang kedua, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam perorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta secara sistematis. Yang ketiga, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian selanjutnya. Yang keempat, memperluas wawasan penulis. Yang kelima, dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Adapun syarat penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah yang kedua, bersifat denotatif dalam penyusunan kata dan kalimat. Penulisannya harus dilandasi metode dan sistematika yang teratur agar tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi pembacanya. Yang ketiga adalah bernalar, yaitu sesuai dengan metode ilmiah yang berlaku, diungkapkan secara objektif dan isi yang dipaparkan dalam tulisan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat adalah ekonomis, kata atau kalimat yang digunakan disusun secara padat dan berisi. Yang kelima adalah berdasarkan landasan teori yang kuat, harus disertai dengan teori-teori yang telah teruji kebenarannya. Yang keenam, dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber dari karya tersebut, baik dari buku, data, kutipan, dan acuan dalam penulisan harus dapat dipertanggungjawabkan cara menyebutkan sumber dari mana tulisan tersebut dikutip. Dan yang ketujuh, logis, berarti tuntutan dalam penjelasan dari data dan informasi yang dapat sesuai dengan logika, sesuai pemikiran kebenaran ilmu yang ada. Yang kedelapan, objektif, adalah adanya kesesuaian data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, sistematis, dalam penyajian data maupun informasi yang didapat dari hasil penelitian atau kajian, harus berurutan sesuai dengan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, objektif. Setiap pernyataan ilmiah yang terdapat dalam karya tersebut harus berdasarkan pada data yang jelas dan fakta. Yang kedua, menalar induktif dan deduktif dalam penemuan atau prosedur karya ilmiah.
Penalaran induktif merupakan proses penalaran yang gunanya untuk menarik prinsip yang umum didasari dari fakta-fakta bersifat khusus. Sedangkan penalaran deduktif merupakan suatu metode dari berpikir yang penerapannya bersifat umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya akan dihubungkan ke dalam bagian-bagian khusus. Dan yang ketiga adalah pembahasan data yang bersifat rasio. Seorang penulis dari karya ilmiah dalam melakukan analisa data harus menggunakan empiris atau pengalamannya dan pemikiran yang logis. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama adalah artikel. Menurut KBBI 2002, artikel merupakan sebuah karya tulis seperti berita yang ada di surat kabar, informasi mengenai sesuatu, dan lain-lain. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dan yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah tugas akhir dalam jenjang perkuliahan. Tugas tersebut berupa karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk lulus dan gelar sarjana di perguruan tinggi. Yang keempat adalah kertas kerja yang merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Yang kelima adalah paper atau jurnal. Paper adalah ringkasan atau rangkuman penelitian atau riset seperti tugas akhir, namun ringkas dan tidak terinci. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk lulus pendidikan jenjang pasca sarjana pada jenjang magister. Dan yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang khusus untuk seorang mahasiswa yang sedang menjalani atau sedang menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di jenjang atau tingkat doktor atau disebut dengan S3. Struktur karya tulis ilmiah ditulis sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul, yang terdapat nama penulis, judul karya tulis ilmiah, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, dan tahun, dan tempat karya tulis ilmiah dibuat. Ditulis dengan aturan rata tengah, diurutkan setelah judul di bagian bawah. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Yang ketiga ada pendahuluan, yang dibuat sebagai pemberi salam untuk pembaca. Yang keempat adalah kerangka teoritis, yang berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori, argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan. Yang kelima adalah metode penelitian, yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitian tersebut. Yang keenam ada pembahasan. Pembahasan yang berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Yang ketujuh adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah. Kesimpulan berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Dan yang kedelapan adalah daftar pustaka. Merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Penggunaan kata dalam karya ilmiah. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmiah adalah bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, kata ilmiah biasa digunakan oleh kaum terpelajar dan terutama dalam penulisan karya ilmiah, pidato di muka umum, pertemuan resmi, serta diskusi-diskusi khusus. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Ada kata baku, yaitu kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan. Kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar.